Salam, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur berkat kasih dan anugerahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Walaupun masih kita lakukan secara virtual di rumah masing-masing, saya percaya tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah, bersama dengan Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Gunung Cermin Sempaja Samarinda, kita akan segera memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita dengan mengucapkan pengakuan iman. Mari kita ucapkan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepadanya. Kita mau mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa Engkau sungguh baik kepada kami dan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Terima kasih. Kita mau nyanyikan pujian ini yang mengatakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bahwa hari demi hari telah kami lewati semua berkat penyertaan-Mu saja ya Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian sebagai rasa syukur kita. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih, Bapa. Berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu
baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih. Kita menyanyikan pujian sekali lagi. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih, oh Bapa. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas besarnya kasih setiamu kepada kami semua. Hingga pada hari ini kami ucap syukur dan kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Terima kasih ya Tuhan, semua karena anugerah dan penyertaan-Mu saja. Pada hari ini kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan. Awal hingga akhir kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau melindungi kami semua ya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Setiap fasilitas yang kami pakai, jaringan internet, kiranya semua bisa berfungsi dengan baik dan bisa menunjang ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih, kami memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.
Amin. Baik, jemaat Tuhan, pada hari ini kita patut ucap syukur karena Tuhan masih menyertai kita. Dan di bulan yang baru, di bulan Agustus, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama di tengah berbagai macam berita-berita yang kurang menyenangkan di luar sana. Tapi kita tetap bersyukur, bersukacita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bulan Agustus adalah bulan misi bagi Gereja Kemah Injil Indonesia, dan kita juga akan merayakan hari kemerdekaan daripada negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada hari ini kita mau lanjutkan pujian kita dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 135, Bangunlah Orang Masehi. Mari kita mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Kita nyanyikan pujian ini. Ayat 1, ayat 2, dan ayat yang ketiga. Ayat yang pertama. Bangunlah umat Masehi, lihat Allah kini bertang, bawa musuhnya yang jahat dan sangat garang. Kenapa engkau masih tidur tertutup di dunia fana? Ribuan jiwa terhilang masuk neraka. Kabarkanlah Injil pada seluruh dunia. Yesus berseru memanggil, datanglah padanya. Tinggalkanlah sia-sia kedudukan iman percaya. Turut pemimpin yang menang, majulah berperang. Ayat yang kedua. Kami datang kepadamu, tidak dapat diceraikan. Setiasa milikmu hingga kematian. Pada dunia yang durhaka, yang tak takut kuasa Allah, kami berseru padanya, maukah binasa. Kabarkanlah Injil pada seluruh dunia. Yesus berseru memanggil, datanglah padanya. Tinggalkanlah sia-sia kedudukan iman percaya. Turut pemimpin yang menang, majulah berperang. Ayat yang ketiga. Lihatlah tenteranya Allah, kalahkan kuasa setan. Jangan bimbang, Tuhan maju, kita akan menang. Musuh kita tentu jatuh, yang berdosa dilepaskan. Banyak orang dapat selamat, pujilah Tuhan. Kabarkanlah Injil pada seluruh dunia. Yesus berseru memanggil, datanglah padanya. Tinggalkanlah sia-sia kedudukan iman percaya. Turut pemimpin yang menang, majulah berperang. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini akan dikhotbahkan oleh Bapak Pendeta Otniel Basar FTH. Namun sebelum itu, mari kita nyanyikan pujian, yaitu nyatakan kemuliaan-Nya.
Mari kita bersama-sama mengabarkan kabar baik ini. Dan biarlah kuasanya dinyatakan berlimpah pada seluruh bumi. Kita nyanyikan pujian ini. Mari kita katakan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Kita katakan, nyatakan kemuliaannya, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, ini doa kami ya Tuhan. Inilah kerinduan kami. Kita nyanyikan pujian sekali lagi. Mari kita katakan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang senja menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Oh, nyatakan kemuliaannya, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, nyatakan kemuliaannya. Oh, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan kita sangat bersyukur pada pagi hari ini, kita masuki minggu yang kedua pada bulan Agustus tahun 2021. Dan pada minggu ini kita masih berbicara tentang tema yang ditetapkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia, berbicara tentang gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak.
Dan pada minggu yang lalu saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita, berbicara tentang gereja yang bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena itu sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, pada hari ini kita satu di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kebaikan dan pertolongan-Mu, kami berada di tempat ini untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan bersama-sama. Dan tibalah waktunya kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu hamba mohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus hadir di tempat kami, hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami dengan kekuatan kuasa Tuhan. Dan kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan, mengambil bagian di dalam seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Iman mereka semakin hari bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hamba serahkan dari awal pertengahan ke akhirnya pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, dan kita membuka firman Tuhan bersama-sama yang saya ambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-42. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 42 yang berkata demikian. Mereka bertekun dalam pengejaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu kedua ini kita berbicara tentang gereja yang bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan. Ini yang menjadi tema kita sekali lagi untuk minggu kedua bulan Agustus. Gereja yang bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan. Setiap hamba Tuhan pasti sangat sedih jika melihat gereja yang dilayani jemaatnya sangat sedikit dan hanya bangku yang kosong di dalam ibadah. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, yang diharapkan hamba Tuhan adalah gerejanya terus mengalami pertumbuhan, bukan hanya kuantitas tetapi juga kualitas jemaatnya. Tentunya kita juga sebagai jemaat atau anggota jemaat sangat berharap gereja tempat kita beribadah berkembang pesat. Apalagi Tuhan yang adalah kepala gereja pasti sangat menginginkan gerejanya makin hari makin bertumbuh sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan dimenangkan untuk kerajaan Allah. Dan itu sebabnya kita berbicara tentang gereja yang bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan. Sesuai dengan ayat pembacaan kita pada pagi hari ini menjelang siang ini, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 42 secara khususnya, yang menjadi pertanyaan untuk kita pada pagi hari ini, bagaimana supaya gereja dapat bertumbuh? Bagaimana supaya gereja dapat bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuannya? Di dalam ayat 42 yang telah kita baca bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama kita melihat bagaimana supaya gereja dapat bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan. Dalam ayat yang ke-42C berkata, kunci pertama supaya gereja bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan, kunci pertama adalah doa. Ayat 42 yang telah kita baca Kisah Para Rasul pasal 2, bagian C yang berkata demikian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang berdoa. Mengapa? Karena doa dikatakan merupakan suatu nafas hidup orang percaya. Artinya tanpa doa kita akan mengalami kematian secara rohani.
gereja meremehkan kuasa doa. Kalau seandainya kalau gereja meremehkan kuasa doa, lambat laun akan mati. Itulah sebabnya hanya melalui doa gereja beroleh kuasa dan kekuatan menghadapi setiap tantangan di dalam gereja. Supaya gereja kita dapat bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan di dalam Tuhan, kunci pertama adalah doa itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehebat apapun program dalam jemaat, tanpa disertai di dalam doa, pasti tidak akan berdampak. Mengapa? Karena tema yang diberikan oleh Gereja Agama Injil Indonesia, gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Bagaimana dia bisa bertumbuh? Bagaimana dia bisa bertambah dan berdampak? Dikatakan di sini bahwa sehebat apapun program kita, sebaik apapun program dalam jemaat, tanpa disertai di dalam doa, pasti tidak akan berdampak. Kalau kita melihat di dalam ayat pembacaan kita, gereja mula-mula bertumbuh begitu cepat karena bertekun di dalam doa. Di dalam ayat pembacaan kita, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Kisah Para Rasul. Kalau kita lihat di dalam ayat pembacaan kita ini, sehingga dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ayat 47 bagian B yang berkata demikian. Itu merupakan hasil dari doa. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Apa yang terjadi? Tiap-tiap hari Alkitab berkata, bukan lagi setiap bulan, bukan lagi setiap minggu, tetapi tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Itu yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-47 bagian B. 15 tahun yang lalu, saya pernah mendoakan kursi yang kosong. Mengapa saya berdoa untuk kursi yang kosong? Supaya Tuhan menambahkan jumlah anggota jemaat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bersyukur kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan doa saya itu. Nah, ini yang dilakukan. Bagaimana supaya gereja dapat bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan. Dikatakan bukan hanya kuantitasnya, tetapi kualitas jemaat itu yang perlu kita butuhkan. Kuncinya adalah berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini, ibadah kelompok doa kita buatnya secara gabungan. Dan itu juga kita rekam. Apa yang telah kita lakukan ini menjadi pengharapan kami. Supaya kita terus berdoa kepada Tuhan. Semangat dalam persatuan dan kesatuan di dalam doa kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang telah saya sampaikan tadi 15 tahun yang lalu. Mendoakan kursi yang kosong. Menurut kita tidak mungkin. Tetapi Tuhan yang tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Dan Tuhan katakan dalam ayat yang ke-47 bagian B. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Mengapa itu bisa terisi? Ada jiwa baru. Ada orang yang kurang aktif kita dekati, kita layani. Mereka datang beribadah. Mengapa? Karena doa yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kunci pertama dalam gereja yang bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan adalah doa kita. Berdoa kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana gereja bertumbuh?
dalam semangat persatuan dan kesatuan. Kunci yang kedua adalah persekutuan. Di dalam ayat 42 bagian B, ayat yang telah kita baca bersama-sama pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat bukan hanya perkumpulan organisasi. Sekali lagi, jemaat bukan hanya suatu perkumpulan organisasi saja. Tetapi lebih-lebih daripada itu, setiap anggota jemaat dikatakan menyadari bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kita ini satu tubuh di dalam Kristus. Mengapa? Karena kesatuan dan persatuan atau kebersamaan di dalam Kristus, inilah yang disebut dengan persekutuan. Sekali lagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kesatuan dan persatuan atau kebersamaan di dalam Kristus, inilah yang disebut dengan persekutuan. Mengapa? Karena orang-orang yang percaya merupakan satu tubuh, di mana setiap orang percaya adalah anggota tubuh itu. Siapakah yang ditekankan di sini? Saya dan saudara-saudara. Oleh karena itu, saya dan saudara-saudara dituntut untuk hidup sesuai dengan panggilan kita. Mengapa kita dituntut sesuai dengan panggilan kita? Memang ada banyak anggota dikatakan firman Tuhan, tetapi hanya satu tubuh. 1 Korintus pasal 12 ayat 20. Jadi tubuh Kristus tidaklah terdiri dari satu anggota saja, melainkan banyak anggota yang telah dipersatukan dalam Kristus sebagai kepala jemaat. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Gereja yang bertumbuh dikenal melalui persekutuan jemaat. Bagaimana kita dikenal? Itu merupakan dikatakan melalui suatu persekutuan jemaat yang saling mengasihi. Kita dikenal ada satu persekutuan karena kita menunjukkan kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi bukan hanya sekedar simpati kita atau dalam perkataan saja, tetapi kasih itu kita nyatakan dalam perbuatan kita. Kita bersyukur, Bapak, Ibu, saudara, jemaat kita yang ada di tempat ini. Mengapa? Mengasihi bukan hanya sekedar simpati atau yang disebut dengan perkataan saja, tetapi kasih itu dinyatakan dalam perbuatan kita. Perbuatan apa? 1 minggu yang sudah lewat, ada pertemuan atau rapat badan pengurus jemaat, badan penasihat, dan badan pemeriksa keuangan jemaat kita GKI Gunung Cermin Sempaja. Salah satu keputusan yang telah ditetapkan ini berbicara tentang ada beberapa jemaat kita yang terpapar oleh karena virus corona, dan ada berapa yang sudah dipulihkan. Dan salah satu program kita membantu mereka. Apa yang perlu kita perbuat untuk mereka? Menunjukkan salah satu perhatian kita kepada jemaat kita. Ya, berterima kasih kepada semua badan pengurus jemaat, badan penasihat, dan badan pemeriksa keuangan yang telah membuat suatu keputusan yang sangat baik membantu jemaat kita yang terpapar oleh karena virus corona. Tetapi kita memberi dengan semangat kita, dengan apa yang perlu kita berikan kepada mereka, dan semua itu nyata terjadi. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Dan mengapa saya menyinggung hal ini dalam khotbah saya pada pagi hari ini?
Ini dikatakan tetapi kasih itu dinyatakan dalam perbuatan kita. Bukan hanya kita berbicara tetapi harus menyatakan perbuatan kita. Apa yang perlu kita lakukan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Dalam sebuah persekutuan masing-masing anggota harus saling melayani. Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita di mana ia rela membasuh kaki murid-muridnya. Dan ia berkata, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepada kamu. Saudara-saudara, sebagai sesama anggota tubuh Kristus, kita juga harus saling menanggung beban. Kita harus saling menanggung beban. Galatia pasal 6 ayat yang kedua berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-26 yang berkata demikian. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimanakah supaya gereja dapat bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan? Kunci pertama adalah doa kita. Yang kedua adalah persekutuan kita. Yang ketiga, bagaimanakah supaya gereja dapat bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan? Kunci yang ketiga adalah firman Tuhan. Ayat 42a. Gereja lahir karena pemberitaan firman Tuhan. Jemaat dapat bertumbuh dalam iman dan makin dewasa rohaninya juga karena firman Tuhan. Gereja mula-mula bertumbuh karena jemaatnya. Di dalam ayat yang ke-42 bagian A berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran yang ditekankan di sana adalah tentang firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita memperhatikan kekristenan di zaman para rasul yang menjadi daya tarik utama orang-orang untuk percaya kepada Yesus Kristus adalah karena pemberitaan Injil yang disampaikan. Nah, ini yang ditekankan di sana. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan kekristenan di zaman para rasul yang menjadi daya tarik utama orang-orang untuk percaya kepada Yesus Kristus adalah karena pemberitaan Injil yang disampaikan. Melalui khotbah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Barnabas. Kisah Rasul 13 ayat 44 berkata, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena begitu pentingnya pengajaran firman Tuhan bagi jemaat, Rasul Paulus mengingatkan Timotius. Ia berkata, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci dan dalam membangun dan dalam mengajar. Ini pesan yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius.
Apa yang ditekankan di dalam bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Sampai aku datang, tetaplah bertekun dalam membaca kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Ini pesan Rasul Paulus untuk Timotius. Dan pesan ini juga untuk saya dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini mengajar kita. Bagaimana kita dapat bertumbuh dalam semangat persekutuan, kesatuan kita di hadapan Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Gereja yang bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan adalah kunci pertama, doa kita. Yang kedua, persekutuan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, dan firman Tuhan yang menjadi penuntun kehidupan kita. Kita berdoa. Kami menaikkan pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena pertolongan Tuhan, kami bersama-sama merenungkan bagian firman-Mu. Dan hamba percaya karena Tuhan Yesus Kristus memeteraikan firman Tuhan ini kepada jemaat kami. Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Dari awal akhirnya kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Otmel Basar MTH. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan berikutnya. Biarlah kita tidak hanya menjadi pendengar, namun kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat pada hari ini akan didoakan oleh Bapak Pendeta Otmel Basar MTH. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, Tiada yang Mustahil. Nanti akan di medley dengan pujian berikutnya yaitu Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Jemaat juga dipersilakan untuk memberikan persembahannya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bahwa tiada yang mustahil. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bahwa tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Karena Roh Allah turut bekerja. Kita katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil
bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, oh tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Kita berdoa bersama-sama dalam doa syafaat kita. Saya pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami patut bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu. Kami telah melaksanakan setiap aktivitas kami 6 hari lamanya. Kami tahu Tuhan telah menyertai, memberkati, dan itulah sebabnya kami datang merendahkan diri, kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami akan menyampaikan segala doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Terlebih dahulu, kami serahkan seluruh tubuh jiwa raga roh kami kepada Tuhan. Tuhan suci kuduskan kami dan layakkan kami menyampaikan segala doa ini kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sangat bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan 1 minggu ke depan ini. Ada beberapa jemaat kami yang berulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Dan hamba menyerahkan setiap pribadi mereka kepada Tuhan. Tuhan Kau menolong, memberkati dalam setiap aktivitas, kegiatan apapun yang mereka lakukan ke depan. Tuhan membuat mereka berhasil. Karena Tuhan telah menambah 1 tahun usia dalam rumah tangga, dalam kehidupan pribadi lepas, pribadi mereka yang berulang tahun kelahiran ini. Terima kasih atas semua kebaikan dan pertolongan Tuhan. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk jemaat kami yang sudah lanjut usia. Dan kami serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan dalam mereka menjalani aktivitas mereka masing-masing. Hamba percaya Tuhan Kau bersama dengan mereka, menyertai, memberkati, memberi kekuatan, semangat baru kepada jemaat kami yang sudah lanjut usia. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami datang di hadapan hadirat Tuhan untuk ibu-ibu yang ada dalam jemaat kami yang saat ini mengandung. Dan kami mohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus menolong. Dan di saat mereka melahirkan, dapat melahir dengan kekuatan pertolongan Tuhan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami terus berdoa, memohon kepada Tuhan untuk jemaat kami yang saat ini yang masih dalam penderitaan penyakit mereka. Dan kami terus mendukung, ada beberapa jemaat kami yang terpapar oleh karena virus corona ini. Dan kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah yang mampu memulihkan, memberi kekuatan kepada jemaat kami yang terpapar oleh karena virus corona ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Demikian juga kami berdoa untuk jemaat kami yang saat ini terus kami dukung dan bawa di dalam doa kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Rostam Balang, Ibu Agustina Napoleon, Bapak Sadirin Ingan, Ibu Rosnani Agung, Bapak Yohanes Sawan, Ibu Jariah, Bapak Baruk Sablon, Bapak Pendeta Balangganang, Ibu Noriah Daring, Ibu Ipi Lahing, Ibu Setia Ningsih, demikian juga Ibu Saban Lasung, dan beberapa jemaat kami yang tidak hamba-Mu sebut nama mereka satu persatu pada pagi hari ini. Dan hamba percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tahu dimanapun mereka ini berada. Oleh karena itu Tuhan nyatakan kuasa kehendak-Mu terjadi. Beri kekuatan pemulihan kepada jemaat kami yang dalam penderitaan penyakit ini. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk seluruh jemaat kami dalam melaksanakan setiap pekerjaan mereka, pelayanan usaha, dan anak-anak kami yang menempuh pendidikan. Hamba mohon Tuhan Kau beri hikmat, kemampuan, kesanggupan kepada kami untuk melaksanakan semua aktivitas kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pos PU yang ditangani oleh jemaat kami yang ada di tempat ini. Baik yang ada di tingkat 17 Berambai, yang ada di Pelita, yang ada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan tugas pelayanan ini. Pakai urapi mereka semua dengan kekuatan Tuhan. Mampukan mereka melaksanakan tugas pelayanan ini. Segala keperluan kebutuhan hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan Kau sumber berkat menyediakannya bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga jemaat yang dilayani, Tuhan Kau berkati dan menolong dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka masing-masing. Bapa di surga, demikian juga kami berdoa untuk program penyelesaian menara gereja kami ini. Dan kami terus menyerahkan dana yang perlu dibutuhkan, Tuhan Kau sumber berkat menyediakannya bagi kami. Demikian juga seksi pembangunan yang menangani program ini. Kami serahkan kepada Tuhan, beri hikmat, kemampuan, kesanggupan untuk mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk organisasi gereja Kemah Injil Indonesia, dari Aras Pusat sampai kepada jemaat lokal. Kami terus menyerahkan semua pemimpin kami. Pakai urapi mereka semua dengan kekuatan kuasa Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka masing-masing. Berdoa secara khusus semua pekerja yang ada di daerah kota Samarinda. Tuhan urapi kami semua. Tuhan menyediakan segala keperluan kebutuhan kami. Tuhan sumber berkat, memberi hikmat, kemampuan, kesanggupan, baik kepada kami sebagai hamba Tuhan, demikian juga keluarga kami. Tuhan Kau menyertai dan memberkati. Terima kasih seluruh warga Gereja Kemah Injil Indonesia yang ada di kota Samarinda ini. Tuhan Kau memberkati dalam pekerjaan mereka, usaha, dan setiap aktivitas yang dilakukan oleh jemaat kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Demikian juga pemerintah Kalimantan Timur dan pemerintah kota yang ada di Samarinda. Kami percaya Tuhan Kau pakai urapi mereka semua dengan kekuatan Tuhan untuk melaksanakan tugas mereka sebagai pemimpin bangsa dan negara kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami sangat bersyukur pada pagi hari ini. Oleh karena Tuhan telah memberkati seluruh jemaat Tuhan, kami telah memberi dengan penuh sukacita. Dan hamba percaya Tuhan sumber berkat memberkati jemaat di dalam mereka melaksanakan setiap pekerjaan usaha dan pelayanan mereka masing-masing. Dan apa yang telah kami berikan untuk membantu pekerjaan pelayanan Tuhan, baik yang ada di dalam jemaat kami maupun di luar jemaat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Kepada Bapak Pendeta Otniel Basar MTH diucapkan terima kasih. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita nyanyikan pujian, yaitu Sebab Kau Besar. Mari kita katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan, agungkan di dalam kehidupan ini, dan kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan kami bersama-sama telah memuji nama Tuhan, dan kami telah memberi persembahan kami, dan kami telah merenungkan dan mendengar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya Tuhan adalah Allah sumber segala sesuatu. Terus menolong, memberkati jemaat kami yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan kita. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan pertolongan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini hingga kekal selama-lamanya. Puji Allah, pohon berkat. Pujilah Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.